Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Jimmy Hipitiu, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Kami kelompok HG2 di sini akan mempresentasikan tentang demokrasi saat pandemi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok dulu. Yang pertama ada Muhammad Agasya Sami Aji, kedua Ibrahim Hakimi Soleh Farhan, yang ketiga Aulia Kurnia Ramadhani, lalu ada Kaila Aurel Bakis, lalu ada Yaseran Ali, Syarafika Andarani, lalu ada Ardiansyah Adi Nugroho, lalu ada Siva Amanda Laura, berikutnya ada Angguna Raswati, yang terakhir ada Ahmad Torik Habib Utagalung. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Agasya Sami Aji. Muhammad Aji, saya persilahkan. Ya, terima kasih Yasser selaku moderator telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan bagian saya, yaitu bagian pendahuluan. Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi sebagaimana dipahami saat ini di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di suatu negara di mana warga negara memiliki hak, tugas, status, dan wewenang untuk menjalankan kehidupan mereka dan berpartisipasi dalam kekuasaan negara. Lalu selanjutnya, demokrasi dipengaruhi oleh COVID-19 yang mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dalam segi politik, pandemi menciptakan regulasi baru dan cara pikir pemerintah serta masyarakat, baik di lokal maupun global. COVID-19 juga mengubah demokrasi parlemen, partai politik, elektoral dalam melaksanakan fungsi mereka. Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait pandemi tanpa mengurangi nilai demokrasi. Beberapa keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani pandemi tak jarang dianggap kontradiktif dengan nilai demokrasi dan kebebasan masyarakat. Karena pada saat COVID-19 sedang naik-naiknya, maka kita dibatasi kebebasan untuk melakukan aktivitas seperti tidak bisa keluar rumah dan harus karantina demi untuk mengurangi COVID-19 yang agar tidak melonjak naik. Lalu, hingga saat ini demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang maju. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa demokrasi masih memiliki banyak celah tantangan yang besar. Penelitian pusat, penelitian politik LIPI, Firman Nur, dalam penelitian yang berjudul Pandemic COVID-19 and the Challenge for Democracy, menunjukkan bahwa data dari Ekonomi Intelligence Unit menunjukkan adanya stagnasi kualitas demokrasi dalam 10 tahun terakhir. Lalu pembatasan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat juga memicu asumsi banyak orang bahwa pemerintah berupaya memusatkan kekuasaan termasuk dalam pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk kepentingan politik. Salah satu asumsi paling dikenal adalah bahwa saat ini demokrasi sedang ditunggangi oleh oligarki dan pihak anti-demokrasi, sehingga mereka memanipulasi proses demokrasi untuk memperkuat keberadaan dan kepentingan pribadi mereka. Dalam level global, pada beberapa negara, pandemi telah memperkuat kuasa otoritas pada masyarakat. Mereka lebih ketat dan menggunakan pendekatan autokrasi dengan menggunakan kebijakan top-down absolut. Namun beberapa negara juga sukses mengimplementasikan nilai demokrasi dalam penanganan pandemi, seperti negara Eropa Jerman, lalu Norwegia, Finlandia, di Asia ada Taiwan dan Korea Selatan. Negara tersebut merupakan contoh bagaimana demokrasi dapat menyelesaikan masalah jika mekanisme demokrasi benar-benar dijalankan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Agasya Sami Aji untuk materi pendahuluan. Berikutnya ada materi tentang poin-poin penting dalam LPB yang akan dibacakan oleh Aulia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, saya ambil alih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin penting dalam LSPB. Yang pertama dari demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Jadi kesimpulannya demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Di sini ada pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut C.F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar
perwakilan. Nah, yang kedua, menurut Hanshoch, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat. Yang ketiga, menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah. 3 lembaga yang dimaksud itu yang pertama ada legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Konstitusi ini dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Yang kedua, jaminan perlindungan HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dilindungi. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang keempat, pergantian kekuasaan berkala. Nah, gagasan tentang pergantian kekuasaan berkala ini dicetuskan oleh Lord Acton. Dengan adanya pergantian kekuasaan, ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan ini dilakukan dalam rangka meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan. Yang kelima, peradilan bebas dan tak memihak. Maksudnya adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk tangan penguasa. Yang keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Jadi, setiap perbuatan yang melawan hukum harus ditindak secara tegas tanpa memandang bulu. Yang ketujuh, jaminan kebebasan pers. Pers ini apabila dijamin kebebasannya, ini memiliki fungsi untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, pers juga menjadi sarana sosialisasi program-program yang dibuat oleh pemerintah. Contoh dari penerapan demokrasi di Indonesia itu dalam lingkup besar, misalnya yang pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan dari lingkup kecil itu contohnya pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. Penerapan demokrasi di Indonesia ini memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Boleh di next? Selanjutnya yaitu negara hukum dan kaitannya dengan HAM. Hubungan antara HAM dan negara hukum memang sangat erat dan saling berhubungan, serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia itu. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya. Di sini juga ada pasal-pasal yang berkaitan tentang HAM. Di sini saya mengambil misalnya di pasal 28B. Di pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, keputusan orang untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan itu harus diberikan jaminan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi itu berasal dari bahasa Jawa. Wawas yang berarti pandangan, Nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan Antara yang bermakna dua samudra. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia dan juga dari dua samudra, Hindia dan Pasifik. Sedangkan berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Nah, wawasan Nusantara ini digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, serta tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah. Di sini terbagi menjadi dua tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam itu tujuannya adalah untuk menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Sedangkan tujuan wawasan Nusantara keluar itu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian juga turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Contoh dari penerapan wawasan Nusantara itu yang pertama di bidang pertahanan dan keamanan, contohnya membangun TNI yang profesional, membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air. Yang kedua, contoh di bidang politik itu dengan kita yang berusia 17 tahun ke atas melaksanakan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Yang ketiga, bidang ekonomi,
pembangunan ekonomi yang merata di setiap daerah. Yang keempat, bidang sosial dan budaya, contohnya dengan kita melestarikan kebudayaan lokal, menghormati perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, dampak atau pengaruh dari pengimplementasian wawasan Nusantara yang pertama yaitu akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal ini tuh dapat kita lihat ketika pemerintahan itu kuat, aspiratif, dan terpercaya. Yang kedua, akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan, peningkatan kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Implementasi wawasan Nusantara di poin kedua ini mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Yang ketiga, akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Yang keempat, akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air. Dan yang kelima, dapat menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, dampaknya itu adalah agar hati nurani setiap warga negara Indonesia dapat tergerak untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka diperlukan pendekatan dengan program yang terarah. Boleh di next? Selanjutnya yaitu ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari asal kata tahan. Tahan artinya adalah tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Nah, jadi ketahanan itu berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Dengan demikian, lebih disimpulkan kembali bahwa istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Selanjutnya yaitu di sini ada 3 konsepsional ketahanan nasional yang melatar belakangi. Yang pertama, kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara, sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidup bangsanya. Yang kedua, kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara, sehingga ia selalu bisa mempertahankan kehidupannya dalam arus zaman yang terus berubah, meskipun mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman. Dan yang ketiga, ketahanan dan kemampuan suatu bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadi perubahan. Selanjutnya, tujuan dari ketahanan nasional adalah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa bertujuan untuk menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketentraman umum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial. Contoh penerapan ketahanan nasional di bidang aspek ekonomi yaitu kekayaan alam yang beragam kita kelola untuk menjamin kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, aspek sosial budaya dengan memperkuat karakter generasi muda. Yang ketiga, aspek pertahanan dan keamanan. Bila ada hal-hal yang mencurigakan, kita dapat mencegah tindakan kriminal tersebut dengan melaporkan kepada RT atau RW setempat. Yang keempat, aspek ilmu pengetahuan dengan kita mendukung segala upaya dan peran dalam mencerdaskan anak bangsa. Dan yang keempat, dari aspek ideologi dengan kita mengamalkan Pancasila serta menjadikannya sebagai pengamalan hidup bangsa dan negara. Adanya ketahanan nasional ini pengaruhnya itu dapat menjaga eksistensi bangsa dalam menjalankan dan mewujudkan cita-cita bahkan tujuan nasional dari bangsa itu sendiri. Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik saja, melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan. Sedangkan dampak negatif apabila tidak ada ketahanan nasional adalah sebaliknya, yaitu tidak adanya ketahanan nasional akan membuat suatu negara menjadi sulit dalam mencapai tujuan dan cita-citanya, dan puncaknya suatu negara bisa akan terpecah belah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Aulia atas pemaparannya. Berikutnya ada Ibrahim dengan materi keterkaitan LSPB dan wawasan Nusantara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Yasir telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan keterkaitan antara LSPB dan wacana.
Yang pertama, keterkaitan antara demokrasi dengan negara hukum. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi telah mengalami era di mana kondisi dan unsur-unsur tatanan demokrasi, seperti kebutuhan untuk membatasi kekuasaan melalui Undang-Undang Dasar, yaitu konstitusi, juga merupakan bagian dari pemahaman negara demokrasi hukum. Yang kedua, keterkaitan antara demokrasi dengan HAM. Demokrasi dan hak asasi manusia saling terkait, karena hak asasi manusia hanya dapat diwujudkan dalam pemerintahan yang demokratis, yang menghormati dan melindungi hak asasi warga negara. Next slide. Yang ketiga, keterkaitan antara demokrasi dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional dalam demokrasi pada saat pandemi harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya demokrasi dapat berjalan sesuai dengan ketahanan nasional yang ada di Indonesia. Yang keempat, keterkaitan antara demokrasi dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, berdasarkan ide nasionalnya yang 4 dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Demokrasi yang dilakukan harus sesuai dengan wawasan Nusantara agar dapat mewujudkan atau menciptakan kesepakatan bersama. Next slide. Yang kelima, keterkaitan LSPB mempengaruhi pelaksanaan demokrasi di era pandemi. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi sistem demokrasi di era pandemi seperti sekarang. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tetap harus dilaksanakan. Dan dengan adanya ketahanan nasional serta wawasan Nusantara, hal itu akan membuat demokrasi di Indonesia tetap berjalan meskipun era pandemi merupakan salah satu tantangan terbesar untuk melaksanakan atau menjalankan demokrasi tersebut. COVID-19 membuat kebiasaan baru dan meningkatkan kesadaran pada banyak hal. Namun karakteristik pemerintahan dan kemampuan pemerintah lah yang memberikan lebih banyak imbas dan mempertahankan keberadaan demokrasi dan politik secara luas. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Ibrahim atas pemaparan materinya. Berikutnya ada materi refleksi terkait terhadap LSPB yang akan dibacakan oleh Siva. Waktu tepat saya persilakan. Refleksi kelompok terhadap LSPB. Yang pertama, berani menyuarakan pendapat, kritik, dan saran. Yang kedua, toleransi terhadap pendapat, kritik, dan saran dari orang lain. Ketiga, berani melawan segala bentuk ketidakadilan dan berbagai kejahatan kemanusiaan. Yang keempat, menggunakan hak suara dengan asas berjurdil. Yang kelima, menghilangkan sikap apatis terhadap kepentingan dan tujuan bersama. Seperti yang kita ketahui, demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan yang mengubah hidup mereka. Demokrasi memiliki ciri dengan seluruh kehendak pemerintah dilandasi untuk kepentingan masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia wajib sekali menerapkan contoh atau implementasi yang mencerminkan sikap demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Siva atas pemaparannya. Berikutnya, saya akan membacakan tentang kesimpulan pada presentasi kali ini. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Berikutnya, demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Faktor mempengaruhi dan atau membatasi demokrasi masih melibatkan banyak hal termasuk ekonomi, budaya, dan sejarah yang dianggap mempengaruhi demokrasi. Sebuah penelitian yang menemukan bahwa pembangunan ekonomi mendorong demokrasi dalam jangka menengah saja 10-20 tahun. Ketika kita memperjuangkan demokrasi bukan artinya berjuang demi demokrasi, melainkan demi tujuan yang lebih tinggi darinya, yaitu terciptanya peluang-peluang kemakmuran dan kebebasan yang bertanggung jawab bagi semua orang.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.